Слово кабинета наносится, судя по всему, Setelah sebelumnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif. Kini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saling menanggapi pernyataan satu sama lain. Berawal dari Presiden Donald Trump yang memberikan pernyataan terkait keabsahan Presiden Ukraina Zelensky. Kita memiliki situasi di mana tidak ada pemilu di Ukraina, di mana ada darurat militer, kata Trump kepada wartawan di resort Mar-a-Lago miliknya. Secara keliru mengeklaim bahwa tingkat persetujuan terhadap Zelensky hanya 4%. Where the leader in Ukraine, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Menanggapi komentar tidak akurat dari Presiden Amerika Serikat bahwa tingkat persetujuannya hanya 4%, Presiden Zelensky mengatakan bahwa sayangnya, Presiden Trump yang sangat kami hormati sebagai pemimpin rakyat Amerika hidup di ruang disinformasi ini. Klaimnya berasal langsung dari propaganda Rusia, imbu Zelensky. Tingkat penerimaan terhadap pemimpin Ukraina tidak pernah turun di bawah 50% dan terkadang mencapai 70%. Sebuah jejak pendapat melalui telepon terhadap 1.000 warga Ukraina yang dilakukan oleh Institut Sosiologi Internasional KIEV yang diterbitkan pada hari Rabu menemukan bahwa 57% orang yang menyetujui bagaimana Zelensky melaksanakan jabatannya. Presiden Ukraina menambahkan bahwa dia tidak akan menjual Ukraina ke Amerika Serikat, merujuk pada kesepakatan yang diusulkan oleh Trump yang akan membuat Kiev membayar kembali bantuan dari Washington dengan mineral tanah jarang. Saya membela Ukraina, saya tidak bisa menjual negara kami, itu saja. Katanya seraya menambahkan bahwa pemerintah Trump tidak bersikap serius terhadap kesepakatan tersebut. Kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebaiknya bergerak cepat dan memanggilnya diktator tanpa pemilu setelah pemimpin Ukraina itu menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi Rusia. Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara lagi, tulis Trump di platform media sosialnya. Kata-kata dalam postingan itu mirip dengan pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh Kremlin tentang Ukraina dan Zelensky. Trump juga mengeklaim Amerika Serikat berhasil bernegosiasi untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Perlu diketahui bahwasannya Zelensky terpilih pada tahun 2019 untuk masa jabatan 5 tahun, tetapi tetap berkuasa di bawah darurat militer yang diberlakukan setelah invasi Rusia. Hukum Ukraina tidak mewajibkan pemilihan umum selama masa perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia mengandalkan persatuan dan keberanian dari rekan senegaranya dan pragmatisme dari Amerika Serikat. Kami berdiri kokoh dengan kedua kaki kami sendiri. Saya mengandalkan persatuan Ukraina, keberanian kami pada persatuan Eropa dan pragmatisme Amerika, kata pemimpin Ukraina dalam pidato videonya yang disiarkan malam hari di Telegram. Ia juga mengatakan ia berharap pertemuan hari Kamis dengan utusan Amerika Serikat, Keith Kellogg, akan terbukti konstruktif. Pernyataan Zelensky tersebut muncul setelah Trump menyebutnya sebagai diktator. Bersama Amerika dan Eropa, perdamaian dapat lebih diandalkan dan inilah tujuan kita. Masa depan bukan bersama Putin tetapi bersama perdamaian. Dan itu adalah pilihan bagi semua orang di dunia dan bagi yang berkuasa. Untuk bersama Putin atau bersama perdamaian, kita harus memilih perdamaian, kata Zelensky. Dalam pidato videonya, Zelensky mengatakan ia yakin perdamaian dapat dicapai. Saya yakin kita akan mengakhirinya dan dengan perdamaian abadi dan agar Rusia tidak dapat datang ke Ukraina lagi. Dan agar warga Ukraina kembali dari penawanan Rusia dan agar Ukraina memiliki masa depan. Ini adalah keinginan wajar setiap bangsa, kata Zelensky. Berbeda dengan Donald Trump dan Zelensky yang saling beradu argumen dan pendapat di media sosial, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyambut baik dan merasa senang setelah pembicaraan tingkat tinggi antara pejabat Kremlin
dan perwakilan pemerintah Amerika Serikat Donald Trump di Riyadh, Arab Saudi. Iya, saya sudah mendapatkan informasi. Saya menilai mereka sangat baik dan ada hasilnya. Putin kemudian mengatakan bahwa ia tidak tahu kapan ia akan bertemu langsung dengan Trump, meskipun Trump sendiri menyiratkan bahwa tanggal pertemuan telah ditetapkan pada akhir Februari mendatang. Putin mengatakan bahwa kedua pihak pertama-tama harus membangun kepercayaan. Tidak mungkin menyelesaikan banyak masalah, termasuk krisis Ukraina, tanpa meningkatkan tingkat kepercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat, katanya dalam jumpa pers yang disiarkan di televisi. Menurut kalian gimana guys? Akan seberapa jauh nantinya Zelensky dan Trump akan beradu argumen? Benarkah semua klaim Trump terhadap Zelensky itu palsu atau disinformasi? Akankah kunjungan Kate Kellogg ke Kiev Kamis ini dapat berdampak positif? Akankah pertemuan antara Putin dan Trump benar akan terjadi di bulan ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.